Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again in our lesson and science lesson. Today we are going to study about what kinds of animals are there. Ada hewan apa saja sih di bumi ini? Nah, di kelas 3 kali ini kita akan mempelajari beberapa jenis hewan. Tentunya tidak semuanya. Nanti ketika kalian sudah naik ke level selanjutnya atau naik ke kelas selanjutnya, kalian akan mempelajari lebih lengkap lagi. And in this level, we are only study around 4 kinds of animals. Okay, kita mulai saja. Look at the pictures given. Perhatikan gambar yang diberikan, yaitu ada gambar elang dan juga ada gambar ikan. Let's see, how are they alike? Bagaimana mereka tampak sama atau bisa dikatakan persamaan dari elang dan ikan itu apa saja ya? Okay, the first, they have heads and tails. Mereka memiliki kepala dan ekor. Second, they need air, food, and water. Mereka membutuhkan udara, makanan, dan air. Third, they cannot make their own food. Mereka tidak dapat membuat makanannya sendiri. Fourth, they can move by themselves, reproduce, grow, and sense and respond to change around them. Mereka dapat berpindah tempat, berkembang biak, tumbuh, dan merasakan serta menanggapi perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Well, these are the similarity between eagle and fish. Persamaan antara burung dan ikan. Next, masih tentang ikan dan burung. How are they different? Bagaimana mereka tampak berbeda atau perbedaan yang tampak pada kedua hewan ini apa saja? First one, a fish has fins, but a bird has wings and legs. Ikan memiliki sirip, sedangkan burung memiliki sayap dan kaki. Ikan memiliki sirip untuk bergerak, sedangkan pada burung mereka bergerak dengan menggunakan sayapnya dan juga dengan bantuan kaki. Next, second one, a fish has scales, but a bird has feathers. Ikan memiliki sisik, sedangkan burung memiliki bulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang akan kita pelajari di sini animals. What kinds of animals are there? There are 4. The first one is fish. Kita akan belajar tentang ikan. Second one is insects. Insects itu artinya serangga. And then the third one is bird. Bird is artinya burung. And then the last one is mammals atau mamalia. Apakah hanya 4 jenis hewan saja? Tentu saja tidak. Ada banyak jenis. But in grade 4 we only study about 4 kinds of animals. Kita hanya belajar 4 dulu jenis-jenis hewan. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar tentang fish atau ikan. Ada gambar ikan, kemudian ada bagian-bagiannya. This one is gill cover, penutup insang. Kalau kalian sudah pernah membuka penutup insang, akan terlihat insang yang berwarna merah. Kemudian they have gills to help them take in air from water. Mereka memiliki insang untuk mengambil udara
dari dalam air. Next, bagian ini disebut scales atau sisik yang menutupi tubuh ikan. Their bodies are covered with scales for protection. Tubuh ikan ditutupi dengan sisik untuk perlindungan. Jadi, sisik ikan akan melindungi tubuh ikan. Next, ini adalah tail, ekor, dan fins, sirip. They have fins and a tail to help them swim. Ikan memiliki sirip dan ekor untuk membantu mereka berenang. Jadi ikan bergerak di dalam air atas bantuan ekor dan siripnya. Next, most fish reproduce by laying eggs. Sebagian besar ikan berkembang biak dengan cara bertelur. This is some examples of fish. There's clownfish, salmon, and shark. Ini adalah contoh-contoh ikan. Tentu saja masih banyak contoh yang lainnya ya. Kalian bisa explore sendiri. Next, kita lanjutkan dengan insects. Oke, bagian-bagian tubuh insects. Insects itu artinya serangga. Ada head, and then antennae, and then thorax, leg, wing. They have hard outer covering. Mereka memiliki penutup tubuh yang keras, yang gunanya untuk melindungi diri mereka dari musuh. Next, they have 3 body parts: head, thorax, and abdomen, 6 legs, and a pair of antennae. Memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut. Kepala head, dada thorax, perut abdomen, dan sepasang 6 kaki, dan sepasang antena. So, 6 kaki di sini penting karena kalau jumlah kakinya lebih dari 6 atau kurang dari 6, maka tidak termasuk insects atau serangga. Next, most of them reproduce by laying eggs. Sebagian besar berkembang biak dengan bertelur. Jadi kebanyakan serangga berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, some examples of insects: beetle, cockroach, and butterfly. Next, bird, burung. Their bodies are covered with feathers. Feathers also help them fly and keep them warm and dry. Tubuh burung ditutupi bulu. Bulu juga membantu mereka agar dapat terbang dan menjaga tubuh mereka tetap hangat dan kering. Next, they each have a beak, 2 wings, and 2 legs. Memiliki paruh, 2 sayap, dan 2 kaki. The last one, they reproduce by laying eggs. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Next, some examples of birds. Duck, bebek. Bebek ini termasuk dalam kategori burung karena melihat dari ciri-cirinya. Oke, next, parrot. Kemudian the last one, robin. Ini adalah jenis-jenis atau contoh-contoh dari burung. Next, yang selanjutnya, mammals. Their bodies are covered with hair or fur. Hair or fur keeps them warm. Tubuh mamalia ditutupi rambut atau bulu. Ini bulu di sini berbeda dengan bulu pada
birds ya. Kalau bulu pada birds namanya feathers. Kalau pada mammals namanya fur. Rambut atau bulu menjaga tubuh tetap hangat. Next, most mammals reproduce by giving birth. Sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. The third one, the adult females produce milk to feed their young. Betina dewasa menghasilkan susu untuk menyusui anaknya. Okay, these are some examples of mammals: elephant, horse, monkey, and cat. Look at these pictures. Humans have hair. Adult humans reproduce by giving birth. Oke, gambar yang pertama, humans have hair. Manusia memiliki rambut. Sedangkan di gambar yang kedua, adult humans reproduce by giving birth. Manusia dewasa berkembang biak dengan cara melahirkan. Gambar yang ketiga, adult humans produce milk for their young. Manusia dewasa, terutama pada female atau wanita, memproduksi susu untuk menyusui anaknya. So the question is, pertanyaannya adalah, are human mammals? Apakah manusia termasuk mamalia? Berdasarkan ciri-ciri ini, apakah manusia dapat dimasukkan dalam kategori mamalia? Oke, silakan dijawab. Oke, kita lanjutkan. Some animals have different features from the other animals in the same group. Tetapi beberapa hewan memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda dengan hewan lainnya meskipun mereka dalam satu kelompok. Perhatikan, these birds cannot fly, although they have wings. Burung-burung ini tidak bisa terbang meskipun memiliki sayap. Seharusnya kalau punya sayap bisa terbang ya. Apa saja? Ostrich, emu, and then penguin. Meskipun mereka memiliki sayap, mereka tidak dapat terbang. Next, apa lagi? These fish do not lay eggs. Ikan-ikan ini tidak bertelur. They give birth to live young. Mereka melahirkan anak-anaknya. Fish tapi tidak bertelur, melainkan melahirkan. Apa saja contohnya? Guppy, and then molly. Ada jenis-jenis ikan yang bernama guppy and molly. Mereka tidak bertelur, melainkan melahirkan. Next, these mammals do not give birth to live young. Mamalia ini tidak melahirkan anak-anaknya. They lay eggs. Mereka bertelur. Ini kebalikan dari yang ikan tadi. Mamalia ini tidak melahirkan, melainkan bertelur. Apa saja? Spiny anteater, and then duck-billed platypus. Ada platypus ya. Mereka ini termasuk mamalia tapi tidak melahirkan, melainkan bertelur. Okay? Thank you everyone for your attention. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.